Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan pembahasan terhadap artikel yang berjudul Analisis Faktor yang berhubungan dengan tingkat fertilitas pada ibu pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih, Kota Cimahi. Artikel ini diteliti oleh Sri Yuniarti dan Tristiawati yang publish pada tahun 2015. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amirul Dwi Hasti, NPM 1810101049. Nama saya Tasya Putri Indra Pranisti, NPM 1810101018. Nama saya Leni Anjawati, NPM 1810101081. Nama saya Novira Idyah Putri, NPM 1810101104. Nama saya Zulfa Hanifah, NPM 1810111103. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, saya akan membacakan sedikit mengenai artikel tersebut. Jumlah penduduk Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tingginya tingkat fertilitas atau jumlah anak dalam sebuah keluarga. Tingkat fertilitas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, umur kawin pertama atau UKP, persepsi nilai anak, kematian bayi atau anak, unmet need, dan penggunaan jaminan persalinan atau jampersal. Jenis penelitian ini observasional, analitik, dengan rancangan studi kasus kontrol. Sampel penelitian adalah ibu pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih, Kota Cimahi sebanyak 100 responden dengan 50 responden kelompok sampel dan 50 responden kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data menggunakan K-kuadrat, dan regresi logistik. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan tiap-tiap artikel yang akan dibahas oleh masing-masing anggota. Variabel yang pertama yaitu faktor pendidikan yang akan dibahas oleh Tasya Putri Indra Pranisti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang pertama itu ada faktor pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak memiliki hubungan dengan tingkat fertilitas. Karena responden kebanyakan berpendidikan rendah, hal itu menyebabkan pola pikir ibu bersifat kurang rasional sehingga mempengaruhi persepsi positif terhadap nilai anak. Saya setuju dengan pendapat ini karena ibu pasangan usia subur atau PUS itu lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas anaknya karena ingin mengambil manfaat dari banyaknya anak yang dimiliki. Menurut Boyge, orang yang berpendidikan tinggi itu relatif mempertimbangkan berapa keuntungan finansial yang diperoleh seorang anak dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan anak tersebut. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman dan Dirin Mardani Syakur tahun 2018 dengan judul Menelusur Determinan Tingkat Fertilitas, dan hasil tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan istri tidak berpengaruh signifikan terhadap fertilitas. Pendapat ini juga didukung oleh Todaro tahun 2000 yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu menyebabkan orang cenderung untuk memiliki anak dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan memiliki jumlah anak yang banyak tetapi tidak terurus. Orang yang berpendidikan tinggi itu cenderung mementingkan kualitas daripada kuantitas berbanding terbalik dengan orang yang berpendidikan rendah tadi. Ini menunjukkan bahwa wanita itu telah mendapatkan pendidikan yang lebih baik, cenderung memperbaiki kualitas anak dengan memperkecil jumlah anak sehingga akan mempermudah dalam perawatannya, membimbing, dan agar dapat memberikan pendidikan yang lebih layak lagi. Agar fertilitas ini dia semakin tidak meningkat atau tetap
sedikit, yaitu pemerintah harus mengintensifkan wajib belajar 12 tahun yang diikuti dengan penurunan biaya pendidikan serta subsidi pendidikan bagi kaum yang kurang mampu, sehingga akan menunda pernikahan terutama bagi remaja dan akan menurunkan tingkat fertilitas. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor pekerjaan. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya hubungan antara faktor pekerjaan dengan tingkat fertilitas pada ibu pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih di Kota Cimahi. Pekerjaan berhubungan secara signifikan dengan tingkat fertilitas. Pada ibu yang tidak bekerja, fertilitasnya cenderung lebih tinggi daripada ibu yang memiliki pekerjaan. Menurut Hatmaji, dengan bekerja, maka waktu yang khusus digunakan untuk membesarkan anak akan semakin terbatas. Dengan begitu, jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga akan semakin sedikit jumlahnya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dalam penelitian tersebut, karena menurut Adi Utomo dan Samosir pada tahun 2011, besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk tergantung pada beberapa faktor, misalnya struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada waktu kawin pertama, banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, penggunaan alat kontrasepsi, dan pendapatan atau kekayaan. Jika seseorang tersebut bekerja, maka usia kawin pertamanya akan cenderung lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anonim pada tahun 2014 dalam Policy Brief BKKN. Hasil penelitiannya yaitu responden yang bekerja umur kawinnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Mereka yang bekerja akan memilih untuk berfokus pada pekerjaannya terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, promosi jabatan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya sebelum ia memilih untuk menikah ataupun memiliki keturunan. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah pendapatan yang akan dijelaskan oleh Leni Anjarwati. Waktu dan tempat saya persilakan. Lanjut untuk faktor yang selanjutnya yaitu pendapatan. Berdasarkan penelitian ini, pendapatan itu dinyatakan berhubungan signifikan dengan tingkat fertilitas. Berdasarkan pendapat dari Baran dan Jackson, anak itu memberikan utilitas dan jasa pelayanan yang produktif bagi orang tua mereka. Dalam masyarakat berpenghasilan rendah, anak itu dianggap sebagai sumber pendapatan yang penting bagi keluarga, sebagai investasi di hari tua atau komoditas ekonomi. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Berdasarkan pendapat dari Livingston, menyatakan bahwa mempunyai anak itu dapat dilihat dari segi ekonomi. Dari dua segi ekonomi, yang pertama itu dari segi kegunaan atau utilitas, dan dari biaya atau kos yang harus dikeluarkan dalam membesarkan dan merawat anak tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan pendapatan dari orang tua tersebut, maka persepsi untuk mempunyai anak itu akan berubah. Di sini ditekankan bahwa Livingston itu lebih menekankan pada lebih menginginkan kualitas anak itu lebih baik daripada kuantitas. Oke, faktor selanjutnya yaitu umur kawin pertama atau UKP yang akan dijelaskan oleh Novira Aisyah Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah umur kawin pertama atau sering disebut UKP. Dari hasil penelitian Sri Yuniarti dan Tri Setiawati tahun 2015, umur kawin pertama berpengaruh signifikan terhadap tingkat fertilitas. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian Lenaria Sinaga dan Purwaka Hari Prihanto tahun 2017 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di pedesaan. Jelaskan bahwa umur kawin pertama dapat menjadi indikator saat dimulainya risiko kehamilan dan melahirkan.
Perempuan yang kawin pertama pada usia muda mempunyai risiko terhadap kehamilan yang lebih lama daripada perempuan yang umur kawin pertamanya lebih tua. Hal ini membenarkan teori bahwa perempuan yang kawin pertama pada usia muda akan memperpanjang masa reproduksi. Remaja yang menikah di usia muda disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada status ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Rendahnya UKP wanita juga diduga karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi, serta pengaruh faktor sosial budaya. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi keluarga akan juga mendorong para orang tua untuk segera mengawinkan anak-anak wanitanya walaupun mereka masih umur muda. Tetapi, ditinjau dari sisi kesehatan, perkawinan remaja pada usia muda dapat menimbulkan risiko kematian jika remaja hamil dan melahirkan. Umur kawin pertama merupakan umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Seperti dari hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut, hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah signifikan. Semakin muda UKP, maka akan semakin panjang masa reproduksinya, atau semakin banyak anak yang dilahirkan, maka semakin banyak pula anak yang dimiliki. Dalam masyarakat berpenghasilan rendah, anak dianggap sebagai sumber pendapatan yang penting bagi keluarga, sebagai investasi hari tua atau komoditas ekonomi. Saya juga setuju dengan apa yang sudah disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuniarti dan Tri Setiawati tahun 2015, karena dengan memberikan sarana pendidikan seluas-luasnya serta terjangkau kepada para wanita muda agar mampu berpikir rasional dan memiliki keahlian, juga dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para wanita sehingga bisa memperoleh penghasilan yang baik. Hal ini dapat diperbaiki agar tingkat fertilitas dapat terkendalikan. Oke, faktor yang selanjutnya adalah faktor persepsi nilai anak yang akan dijelaskan oleh Zulfa Hanifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Faktor persepsi nilai anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor persepsi nilai anak berhubungan secara signifikan dengan tingkat fertilitas. Dari hasil analisis uji regresi logistik ganda menunjukkan bahwa persepsi merupakan variabel yang paling erat hubungannya dengan tingkat fertilitas. Kebanyakan ibu pasangan usia subur memiliki persepsi positif terhadap nilai anak, yaitu memberi manfaat emosional, ekonomi, pengembangan diri, mengenali anak, kerukunan, dan penerus keluarga. Saya setuju dengan hasil penelitian bahwa persepsi nilai anak berpengaruh terhadap tingkat fertilitas karena kehadiran seorang anak itu sebagai penerus keturunan, aset dan masa depan untuk kedua orang tuanya di masa depan. Anak juga merupakan harapan bagi kedua orang tuanya agar bisa merubah nasib mereka dan membantu dalam ekonomi keluarga agar lebih meningkat dari sebelumnya, sehingga kehadiran seorang anak itu dinilai dapat mendatangkan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Doti Widiastuti pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia Kawin, dan Persepsi Nilai Anak terhadap Fertilitas atau Jumlah Anak Pasangan Usia Subur Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tahun 2010. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa persepsi nilai anak juga memiliki pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap tingkat fertilitas. Oke, faktor yang selanjutnya yaitu kematian bayi atau anak yang akan dijelaskan oleh Tasya Putri Indra Pransti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada faktor kematian bayi atau anak. Nah, faktor kematian bayi atau anak ini berhubungan secara signifikan dengan tingkat fertilitas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ibu yang pernah mengalami kematian bayi atau anak itu memiliki fertilitas relatif tinggi dibandingkan ibu yang tidak pernah mengalami kematian bayi atau anak. Nah, semakin banyak bayi yang meninggal, maka semakin banyak juga anak yang dilahirkan hidup. Nah, saya setuju dengan pendapat ini karena pada saat pengalaman kematian bayi atau balita itu yang dialami oleh ibu tersebut, nah itu akan memberikan dampak trauma pada ibu tersebut. Nah, sehingga cenderung untuk memutuskan memiliki banyak anak. Banyak ibu PUS atau pasangan usia subur itu mengalami kematian bayi atau anak sehingga terdorong untuk memiliki banyak anak.
Jadi di sini para orang tua itu berusaha untuk lebih mengimbangi resiko kematian tanpa memperhatikan berapa banyak mereka dapat memiliki anak dan apa kesulitan yang mereka hadapi akibat dari fertilitas yang semakin meningkat tersebut. Nah, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Windy Yohana Octavia, Tri Sukirno Putro, dan Lapeti Sarit pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Umur, dan Kematian Bayi terhadap Fertilitas di Kota Pekanbaru. Nah, hasil penelitian mereka juga menunjukkan bahwa kematian bayi itu berpengaruh terhadap jumlah anak yang dilahirkan atau tingkat fertilitasnya. Nah, apabila seseorang wanita itu mempunyai bayi atau anak yang meninggal, maka ia itu akan berusaha untuk menggantikan anak tersebut. Nah, sehingga besar kemungkinan wanita akan hamil dan melahirkan kembali agar dapat menggantikan bayi atau anaknya yang meninggal tersebut. Nah, agar tingkat fertilitas itu tidak semakin meningkat, maka pemerintah harus mengintensifkan program KB. Lalu, sebaiknya seorang wanita itu menikah pada usia yang ideal, yaitu saat berumur 21 sampai 25 tahun, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua agar tidak beresiko selama proses kehamilan atau pada saat persalinan. Nah, selain itu bagi para istri pasangan usia subur, sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan selama proses kehamilan agar mengurangi resiko terjadinya kegagalan melahirkan atau kelahiran bayi prematur. Faktor yang berikutnya adalah faktor unmet need. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya hubungan antara faktor unmet need dengan tingkat fertilitas pada ibu pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih di Kota Cimahi. Faktor unmet need ini berhubungan secara signifikan dengan tingkat fertilitas. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ibu PUS yang belum terpenuhinya dalam penggunaan alat kontrasepsi KB yang sekaligus mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan KB. Disinyalir faktor penyebab PUS enggan menggunakan alat kontrasepsi karena pelayanan yang kurang berkualitas, kurang tersedianya alat kontrasepsi. Penyampaian konseling KB belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Saya menyetujui apa yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuniarti dan Tri Setiawati pada tahun 2015. Karena dengan semakin banyak pasangan yang mengikuti program KB, maka tingkat fertilitas akan dapat dikendalikan. Dengan begitu, maka pelayanan, konseling, dan penyediaan terhadap klinik KB serta penyediaan alat kontrasepsi sebaiknya diperbaiki guna mengendalikan angka kelahiran yang ada di masing-masing daerah. Kemudian faktor yang terakhir ada penggunaan jaminan persalinan atau JAM-Persal yang akan dijelaskan oleh Leni Anjarwati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas yaitu penggunaan jaminan persalinan. Di sini, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa JAM-Persal berhubungan secara signifikan dengan tingkat fertilitas, di mana semakin banyak ibu pasangan usia subur menggunakan JAM-Persal dengan tingkat fertilitas yang tinggi. Persalinan dengan JAM-Persal itu tidak berhasil untuk ber-KB yang bertujuan menurunkan angka kelahiran dengan menggunakan JAM-Persal. Berarti bebas biaya perawatan, kehamilan, dan bersalin sehingga bisa memicu keinginan ibu pasangan usia subur untuk mempunyai keturunan lebih dari 2 tanpa melakukan pembatasan. Saya setuju dengan penelitian tersebut. Kenapa? Karena JAM-Persal itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat fertilitas. Karena banyak ditemukan kasus di mana JAM-Persal itu dapat membuat sebagian besar pasangan usia subur itu memilih untuk mempunyai keturunan lebih tanpa mereka khawatir terhadap biaya persalinan yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, saran atau solusi agar tingkat fertilitas ini dapat diturunkan yaitu dengan cara mensosialisasikan KB agar tingkat fertilitas itu dapat diatur. Selanjutnya bagi Dinas Kesehatan itu untuk lebih mengembangkan proses layanan kepada masyarakat agar peraturan fertilitas dalam keluarga itu dapat dicerna. Selanjutnya yaitu
melakukan konseling dan sosialisasi tentang hak. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami uraikan, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara faktor pendidikan dengan tingkat fertilitas. Sedangkan terdapat hubungan antara faktor pekerjaan, pendapatan, UKP, persepsi nilai anak, kematian bayi atau anak, unmet need, dan jar persal dengan tingkat fertilitas. Persepsi nilai anak ini menunjukkan hubungan yang paling dominan dengan tingkat fertilitas. Disarankan bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan akses pelayanan KB, konseling guna meningkatkan pemahaman dan komunikasi pasangan suami tentang peraturan fertilitas, serta meningkatkan pendidikan wanita agar mampu mengambil keputusan yang rasional, yaitu untuk bekerja terlebih dahulu sebelum memilih untuk menikah dan mempunyai keturunan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.